Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat datang di YouTube channel saya, Putra Andres Pratama. Baik, untuk seluruh siswa-siswi di kelas 11, kita akan mempelajari tentang bab pertama di semester genap ini. Walaupun kita berada jarak jauh ataupun secara daring, namun tidak mengubah keinginan kita untuk belajar bersama-sama di materi kali ini. Seperti yang kita ketahui, kita sudah masuk di semester 2 atau semester genap di kelas 11. Nah, kita akan mempelajari di bab pertama, yaitu tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia, yang merupakan materi di bab pertama di semester 2 ini sendiri. Walaupun kita tetap mempelajari atau belajar secara daring atau secara jarak jauh, mengingat pandemi COVID-19 ini belum berakhir, dan juga pemerintah menyarankan kepada seluruh pihak sekolah untuk memperpanjang pembelajaran secara jarak jauh. Nah, kita tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap mempelajari materi-materi yang ada walaupun kita secara daring. Oke, langsung saja kita masuk di materi pertama di bab pertama di semester kedua atau semester genap ini, yaitu tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Oke, pertama kita akan mengetahui peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Seperti yang sudah tertera di alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara yang ikut serta dalam perdamaian dunia, yang sudah kita dengar secara bersama-sama ataupun sudah kita ketahui. Dan ini juga tidak asing buat kita, karena di setiap hari Seninnya kita selalu mempelajari bahkan mendengarkan pembacaan dari Undang-Undang Dasar 1945, khususnya yaitu pembukaannya. Oke, yang pertama, kita alangkah baiknya mengetahui makna hubungan internasional itu sendiri. Nah, secara sederhana, hubungan internasional ini adalah hubungan antar bangsa yang meliputi baik itu hubungan dari warga negara A dengan warga negara B, badan hukum, hingga negara itu sendiri. Nah, biasanya hubungan internasional ini bisa melibatkan dua negara, bisa melibatkan 3 negara, bahkan banyak negara. Nah, di sini biasanya hubungan internasional ini baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Biasanya disebut dengan ekspor dan impor, dan ada juga dengan politik hubungan politik antar negara, yaitu negara A dengan negara B. Baik. Nah, kita bisa mengatakan bahwa hubungan internasional ini adalah suatu hubungan kerjasama antar bangsa. Oke, kita lihat faktor atau pentingnya hubungan internasional itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, negara di dunia ini tidak bisa hidup sendiri tanpa hidup atau bantuan dari hubungan dari negara lain. Nah, hingga memiliki ketergantungan, negara A dengan negara B itu tersebut tentu memiliki ketergantungan satu sama lain. Nah, di sini ada 2 faktor yang mengakibatkan sebuah negara tersebut melakukan hubungan internasional. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau faktor internal, di sini negara tersebut mempertimbangkan bagaimana kesejahteraan warga negaranya, bagaimana dia melihat kehidupan warga negaranya apabila dia tidak melakukan hubungan internasional. Seperti contohnya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, tapi kita tidak bisa mengelola sumber daya alam kita itu dengan baik atau sebagaimana mestinya, sehingga apabila itu tidak dikelola, membuat kesejahteraan warga negara Indonesia itu tersebut tidak terjamin. Makanya diperlukan adanya sebuah kerjasama, baik itu di bidang ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain dengan negara lain, sehingga sumber daya alam tersebut dapat dikelola dengan sebagaimana mestinya. Oke, yang kedua, ada faktor eksternal. Di sini faktor yang bisa dilihat bagaimana suatu negara tersebut dapat bertahan dari negara lain. Contohnya adanya serangan dari negara A dan kepada negara B. Nah, di sini apabila tidak melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain, tidak ada jaminan bahwa negara tersebut bakalan dibantu oleh negara lain terhadap serangan dari negara A tersebut. Oke, selain adanya faktor 2 tadi, nah di sini hukum internasional itu adalah hubungan internasional yang meliputi ekonomi,
politik, dan lain-lain. Untuk menyukseskan terjalinnya hubungan internasional tersebut, suatu negara dapat memanfaatkan kekuatan dan keamanan negaranya tersebut. Oke, politik luar negeri Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1945 alinea keempat, yaitu menjelaskan bahwa ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Politik luar negeri Indonesia itu sendiri memiliki sifat bebas aktif. Nah, di sini politik luar negeri Indonesia tersebut bebas untuk ikut serta dalam politik atau hubungan internasional dengan negara mana saja, dan bebas tidak terikat terhadap blok A, blok B, blok barat ataupun blok timur. Selanjutnya, pola hubungan internasional Indonesia itu ada bilateral, regional, dan multilateral. Nah, kalau bilateral itu hubungan antara Indonesia dengan negara lain, terikat dua negara. Yang kedua ada regional, yaitu misalnya kawasan Asia saja, kawasan Asia Tenggara, ataupun kawasan yang ruang lingkupnya masih kecil. Kalau multilateral ini bersifat universal atau bersifat ruang lingkupnya lebih besar dari bilateral dan juga regional. Sarana hubungan internasional Indonesia ada yang nama diplomasi, negosiasi, ada lobby, dan propaganda. Oke, peran Indonesia kita lihat dalam perdamaian dunia yang sudah dilakukannya sejak dulu kala melalui organisasi internasional. Yang pertama, menjadi anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, di sini dapat dilihat bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara yang mendorong atau memiliki itikat baik, ataupun negara yang memiliki andil atau menginginkan semua negara di dunia ini melakukan perdamaian dunia. Selanjutnya kita bisa lihat contohnya dengan adanya Indonesia mendirikan sebuah rumah sakit di Palestina. Nah, di sini dapat dilihat bahwa Indonesia tuh pengen atau bercita-cita untuk mewujudkan negara ini negara yang aman dari perang dunia ataupun dari segala hal yang dapat mengakibatkan dunia ini kacau. Selanjutnya, peran Indonesia dalam ASEAN. Nah, selain dia bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, ternyata secara regional Indonesia juga ikut andil dalam asosiasi maksud saya di ruang lingkup Asia Tenggara. Nah, di sini dapat dilihat bahwa Indonesia tersebut merupakan negara yang menjamin bagaimana kesejahteraan untuk masyarakat yang ada di ruang lingkup Asia Tenggara itu sendiri. Selanjutnya, peran Indonesia dalam gerakan non-blok dapat dilihat bahwa Indonesia tersebut adalah negara yang ingin dunia ini aman, stabil, dan juga kesejahteraan di mana saja. Oke, mungkin hanya itu saja materi pertemuan kita pertama hari ini. Jadi dimohon buat yang sudah menyaksikan video ini, mohon maaf. Saya baru belajar untuk membuat video YouTube channel dan semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan. Saya mohon berkenan untuk teman-teman semua yang melihat atau menyaksikan video ini untuk support saya untuk lebih belajar lagi bagaimana memanfaatkan media sosial baik itu YouTube untuk lebih bagus. Saya minta untuk di like, di subscribe, dan juga di komen hal-hal yang positif, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-temannya. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan pertama kita. Sampai jumpa di minggu depan, pertemuan kedua kita masih di bab yang sama, di bab pertama di semester genap. Sampai jumpa, saya Putra Andres Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.